afirmasi anak muda itu hanya ada pada sosok saudara Gibran. Nah, saya jawab ya. Jadi nggak melulu anak muda kemudian melihat Gibran adalah anak muda. Gibran anak presiden iya, tapi bukan anak muda. Apa buktinya? Ada dua. Misalnya istilah Nepo Baby itu jauh muncul sebelum ada liputan koran internasional. Kemudian yang kedua, perlawanan dari anak muda ini adalah tagar kami muak yang dimunculkan oleh anak-anak yang merasa dirinya bahwa tidak memiliki privilege yang sama dengan Mas Gibran. Itu terkonversi nggak di suara? Terbukti kan, akhirnya kan sekarang tertahan. Saudara Fadli tadi menyampaikan generasi muda. Dari mana generasi muda memilih yang orang tua? Logika sederhana aja, ini kan pilih calon presiden, bukan calon wakil presiden. Itu satu. Kedua, generasi muda itu, generasi Z itu hanya 3 prioritasnya. Ini bukan karena Ganjar nomor 3 ya. Tapi memang pertama, korupsi. Loh, itu sudah jelas, itu program utamanya Mas Ganjar, memberikan kewenangan kepada Profesor Mahfud. Yang kedua, energi baru dan keberlanjutan. Yang ketiga apa? Mengenai usaha, UMKM dan digitalisasi. Itu sudah dijawab oleh Mas Ganjar. Jadi bukan, nah beginilah, logika sederhana. Kalau terjadi proses pergantian kepemimpinan terhadap harus yang lebih muda, apakah ia jadi yang lebih tua? Itu kan tidak logis. Nah, kalau calon wakil presiden, sekarang saya tanya, siapa yang sudah menyatakan bahwa calon wakil presiden punya kewenangan? Baru Mas Ganjar loh. Akan memberikan kewenangan kepada Profesor Mahfud untuk menangani bidang hukum dan SDM. Yang lain mana? Apakah sudah ada pasti seperti itu? Tidak ada, karena di dalam undang-undang jelas bahwa presidenlah yang berkuasa, bukan wakil presiden. Itu jelas. Saya kira justru yang paling besar nih di kalangan muda, dan kemarin performance-nya saya kira Gibran itu touch the right button ya. Semua persoalan-persoalan yang terkait ekonomi, climate change dan sebagainya itu ada di situ. Nah, ini karena menurut saya memang tidak etis ketika misalnya Gibran mempertanyakan hal-hal SGIE itu ya, dan carbon capture dan lain sebagainya. Dan akhirnya juga tidak ada dampaknya untuk yang berikutnya. Nah, Fitri, kalau boleh saya bertanya, kenapa disebut tidak etis? Pertanyaan Karena Gibran tidak ada aturannya. Nah itu dia. Kalau ada aturan, baru bisa kita menilai. Buat saya Sebuah kan pertanyaan etis itu beyond etis atau peraturan. tidak etis. Tapi misalnya carbon capture and storage, itu pertanyaan biasa. Buat saya etis itu beyond peraturan. Ya, jadi tapi karena peraturannya tidak ada, terus kita bisa ngasih pertanyaan yang menjebak. Buat saya pertanyaan itu dianggap tidak etis. Menurut saya pertanyaan itu biasa saja. Karena itu di luar topik. Loh, bagaimana itu di luar topik? Saya bisa mendebat, itu jelas topik yang masuk di dalam green economy. Kalau dikatakan tadi tidak etis itu mungkin keliru pendapat. Ada di beberapa bagian sih, SGIE misalnya. Nah, itu juga itu sesuatu yang lain. Tapi soal jebakan. carbon capture dan storage itu jelas pertanyaan yang menurut saya mengarah kepada ekonomi hijau. Tapi kalau Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Seorang analisis komunikasi politik menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto tidak memalukan kajian akademis atau fenomena anak muda politik. Ia mengatakan poin utama Gibran menjadi cawapres anak presiden bukan sebagai presentasi anak muda. Dia bukan sebagai anak muda, itu poin utamanya. Cukup gunakan fenomena biologis untuk menjelaskan hal ini, ujarnya. Dalam acara obrolan balkon Liputan 6 kembali menegaskan bukan karena umur, melainkan putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang maju ke pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di saat ayahnya menjadi presiden. Lantas apakah hal ini melanggar undang-undang? Kan tidak. Usai MK memutuskan, ujarnya dia, mengingatkan pada tahun 1967 saat Presiden Soeharto menjadi seorang presiden. Saat itu juga tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Namun akhirnya Indonesia merasakan kediktatorannya selama 32 tahun. Oleh karena itu, dengan semangat reformasi, rakyat menolak adanya nepotisme, dan pada hari ini saya menolak frasa Gibran anak muda, dia anak presiden, jelasnya. Founder lembaga survei kedai kopi Henry Satrio menambahkan, jika kita berandai-andai setelah 5 tahun menjadi wakil Prabowo dan lalu pada 2029 majunya pres dan mungkin menang, lalu ada peraturan yang diubah,
Apakah penambahan periode atau adiknya Kaisang majunya nyapres? Bagaimana jika ini terjadi? Ujarnya. Ia kembali menegaskan masalah Gibran saat ini bukan karena posisinya sebagai anak muda, tetapi nepotisme yang seharusnya tidak boleh terulang kembali di Indonesia ini. Bukan soal kesetaraan anak muda, kesetaraan usia, dan dengan kesetaraan sebagai anak presiden terlalu menonjol. Saya bicara mengenai privilege orang Gibran di Pilpres 2024. Kesaktian Gibran adalah ia anaknya presiden. Tak heran jika Golkar pun rela meninggalkan jagoannya demi memilih Gibran. Kesaktian Gibran adalah ia pintar dalam memilih bapak. Dengan santai, senada dengan Henry Satrio, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Melki mengkritik narasi yang menyebutkan calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka mewakili anak muda. Dia mengkritik soal pencalonan Gibran yang penuh dengan kontroversi. Yang jelas bagi saya Gibran bukan representasi anak muda Indonesia, kata Melki. Seorang analisis komunikasi politik menyebut Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto tidak memalukan kajian akademis atau fenomena anak muda politik. Ia mengatakan poin utama Gibran menjadi cawapres anak presiden bukan sebagai esentasi anak muda. Dia bukan sebagai anak muda, itu poin utamanya. Cukup gunakan fenomena biologis untuk menjelaskan hal ini, ujarnya. Dalam acara obrolan balkon Liputan 6 kembali menegaskan bukan karena umur, melainkan putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang maju ke pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di saat ayahnya menjadi presiden. Lantas apakah hal ini melanggar undang-undang? Kan tidak. Usai MK memutuskan, ujarnya dia, mengingatkan pada tahun 1967 saat Presiden Soeharto menjadi seorang presiden. Saat itu juga tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Namun akhirnya Indonesia merasakan kediktatorannya selama 32 tahun. Oleh karena itu dengan semangat reformasi, rakyat menolak adanya nepotisme dan pada hari ini saya menolak frasa Gibran anak muda, dia anak presiden, jelasnya. Founder lembaga survei kedai kopi Henry Satrio menambahkan jika kita berandai-andai setelah 5 tahun menjadi wakil Prabowo dan lalu pada 2029 majunya pres dan mungkin menang, lalu ada peraturan yang diubah. Apakah penambahan periode atau adiknya Kaisang majunya nyapres? Bagaimana jika ini terjadi? Ujarnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa